Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Canawai dengan email 1 Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai MLP atau the multi-layer preparation dan bit propagation. Di mana untuk NLP sendiri itu atau multi-layer prasektan itu adalah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari minimal 3 lapisan, di mana lapisan input satu atau lebih lapisan tersembunyi dan lapisan output. Jadi dia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, NLP juga ini merupakan bentukan paling dasar dari jaringan saraf atau feedward, di mana informasi bergerak dalam satu arah dari input ke output tanpa adanya koneksi berulang atau siklusnya. Nah, MLP sendiri itu karakteristiknya itu di mana untuk struktur full connection-nya itu atau setiap neuron di lapisan di suatu lapisan itu terhubung dengan semua neuron di lapisan berikutnya. Kemudian juga dia itu menggunakan fungsi aktivasi nonlinear pada lapisan tersembunyi seperti relu, sigmoid, dan tan. Nah, yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari pola konteks dan nonlinear. Nah, kemudian juga mampu mempelajari representasi internal dari data melalui proses backpropagation. Nah, uh, seperti yang kita lihat di sini, untuk NLP sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian juga MLP itu juga disebut dengan TLU, di mana untuk lapisan NLP terdiri itu dari lapisan input itu yaitu pas throat, kemudian untuk lapisan tersembunyi itu disebut dengan TLU, dan terakhir lapisan output, di mana untuk lapisan yang dekat lapisan input biasanya itu disebut lapisan bawah, dan yang dekat dengan output biasanya disebut lapisan atas. Nah, kemudian untuk setiap lapisan itu atau lapisan itu kecuali lapisan keluaran itu menyertakan neuron bias dan terhubung sepenuhnya begitu ke layar. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Nah, di sini ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di mana ini itu adalah arsitektur jaringan saraf tiruan atau neural network yang terdiri dari 3 lapisan utama yang saling terhubung. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa MLP itu terdiri dari 3 lapisan terdiri dari 3 lapisan utama yang saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pada bagian bawah ini terdapat lapisan input yang berisi 2 neuron. Ini yang ditandai dengan ini, di mana dilabeli sebagai X1 dan X2. Nah, serta 1 neuron bias yang ini. Nah, lapisan input ini berfungsi sebagai pintu masuk data ke dalam jaringan, di mana yang di tengah ini atau hidden layer ini di hidden layer ini itu disebut dengan lapisan tersembunyi yang terdiri dari 4 neuron. Nih, yang ini. Nah, yang menerima dan memproses informasi dari lapisan input melalui koneksi berbobot. Nah, setiap neuron pada lapisan tersembunyi ini terhubung dengan semua neuron pada lapisan input. Nah, seperti yang kita lihat pada ini, panah-panahnya ini saling terhubung, termasuk neuron biasnya. Nih. Nah, kemudian
Dan kemudian di bagian atas ini terdapat lapisan output yang terdiri dari 3 neuron, di mana untuk setiap neuron lapisan output ini terhubung dengan semua neuron di lapisan tersembunyi. Nih. Nah, kemudian untuk simbol ini tuh menunjukkan bahwa neuron tersebut itu melakukan penjumlahan dari semua input berbobot yang diterimanya. Kemudian hasil penjumlahan tersebut diproses melalui fungsi aktivasi yang ditunjukkan pada pada panah di dalam neuron. Nih. Nah, kemudian untuk struktur jaringan ini, jadi untuk strukturnya ini memungkinkan terjadinya pembelajaran pola dari data melalui proses pelatihan, di mana bobot-bobot koneksi antar neuron ini disesuaikan untuk meminimalkan kesalahan dalam prediksi. Jadi untuk bobot-bobotnya ini tuh kayak meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada saat kita prediksi begitu. Nah, kemudian di sini ada catatan di mana sinyal itu mengalir dalam satu arah, yaitu dari input ke output. Jadi struktur ini tuh adalah contoh kerja saraf tiruan atau Petworth atau FNN. Nah, kemudian untuk NNN sendiri itu di mana berisi tumpukan lapisan tersembunyi yang dalam ada 9 lapisan, disebut kerja jaringan saraf dalam atau DNN di bidang deep learning. Kita sabar ya. Di mana di bidang deep learning kita mempelajarinya yang disebut dengan DNN, dan lebih umum model yang berisi tumpukan komputasi yang dalam, di mana banyak orang yang berbicara tentang deep learning setiap kali mendengar atau mendengar jaringan saraf tiruan jaringan saraf itu terlibat, bahkan hal yang dangkal. Jadi kayak misalkan banyak orang di luar sana itu kalau misalkan misalkan kita telah membahas kita lagi membahas jaringan saraf tiruan, pasti mereka akan menyangkut pautkan dengan deep learning. Nah, kemudian untuk pada tahun sebelumnya itu para peneliti berjuang untuk menemukan cara untuk melatih MLP agar tetapi tidak berhasil. Tetapi pada tahun 1986 pada David Rumelhart, Geoffrey Hilton, dan Ronald Williams itu menerbitkan sebuah jurnal, di mana untuk jurnal sendiri itu berisi yaitu memperkenalkan algoritma pelatihan backpropagation yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi singkatnya itu Grand Descartes itu diperkenalkan menggunakan teknik yang efisien untuk menghitung gradient secara otomatis. Nah, hanya dalam 2 lintasan melalui jaringan, di mana yang satu maju dan yang satu mundur. Nah, untuk repropagation ini algoritma RIP ini tuh mampu menghitung gradien kesalahan jaringan sehubungan dengan setiap parameter model dosa, di mana dengan kata lain ia dapat mengetahui bagaimana setiap bobot koneksi dan setiap istilah bias harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Jadi setelah memiliki gradients kita bisa melakukan
Oh ya, maksudnya setelah memiliki gradients ini, beliau itu hanya melakukan langkah gradient descent regular dan seluruh proses diulang secara hingga jaringan menyatu ke solusi. Jadi dia hanya apa ya? Hanya ulang-ulang saja, akhirnya terbentuk solusi yang ada dalam yang diulangi dari jaringan tersebut. Nah, di sini uh, dimana di sini kita akan apa ya? Algoritma menjelaskan algoritma RIP yang lebih inci. Di mana yang pertama itu algoritma tersebut itu dapat menangani satu batch mini pada satu waktu, ya misalnya masing-masing berisi 32 instance dan melalui set pelatihan penuh beberapa kali setiap lintasan disebut zaman. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, jadi setiap batch itu diteruskan ke lapisan input jaringan yang mengirimkan ke lapisan tersembunyi pertama. Jadi untuk algoritma itu kemudian menghitung output semua neuron di lapisan untuk setiap instan dan batch mini. Jadi hasil yang diteruskan ke lapisan berikutnya itu berupa output yang dihitung dan diteruskan ke lapisan berikutnya. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan output dari lapisan terakhir. Jadi pada lapisan pertama kita teruskan untuk ke lapisan tersembunyi, dan lapisan tersembunyi itu akan yang akan berakhir pada lapisan misalnya lapisan outputnya. Nah, jadi itu adalah misalnya cara tersebut itu merupakan umpan maju, pasti seperti membuat prediksi, kecuali semua hasil itu menengah dipertahankan karena diperlukan umpan balik mundur. Jadi kayak gimana nih? Kayak semua kayak proses maju, misalnya umpan maju mundur nih persis seperti kita membuat prediksi. Tapi kalau misalkan ada hasil yang menengah dipertahankan, berarti kayak perlu diumpan untuk mundur, bukan untuk maju lagi. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada dimana yang ketiga di sini tuh algoritma ini dapat mengukur kesalahan keluaran jaringan, yaitu dengan menggunakan fungsi kerugian yang membandingkan output yang diinginkan dan output aktual yang dari jaringan yang mengembalikan beberapa ukuran kesalahan. Nah, kemudian terakhir untuk keempat itu algoritma juga ini menghitung seberapa banyak setiap koneksi output berkontribusi pada kesalahan, di mana dilakukan secara analitis dengan menerapkan aturan rantai atau mungkin aturan paling dasar dalam kalkulus yang dapat mempelajari langkah dengan cepat dan tepat. Oh ya, masih ada ya. Nah, kemudian juga algoritma ini tuh mengukur berapa banyak kontribusi kesalahan ini berasal dari setiap koneksi di lapisan di bawahnya. Jadi setiap kali kita menggunakan aturan rantai berkerja mundur hingga algoritma itu mencapai lapisan input. Setiap yang dijelaskan seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, bahwa reversi pas ini itu secara efisien mengukur gradien kesalahan di semua bobot. Kemudian koneksi dalam jaringannya itu menyebar ke gradien kesalahan ke belakang menuju jaringan karena itu. Nah, kemudian
Untuk algoritma ini juga melakukan langkah gradient descent untuk mengubah semua bobot koneksi dalam jaringan menggunakan gradien kesalahan yang baru saja. Nah, untuk algoritma ini sangat penting sehingga ada baiknya kita meringkasnya lagi untuk setiap instant pelatihan algoritma break progression ini pertama-tama itu membuat prediksi atau power pass dan mengukur kesalahan, kemudian melalui setiap lapisan secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dan setiap koneksi atau reversi pass dan akhirnya mengubah bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan atau langkah gradient descent. Nah, jadi untuk algoritma ini tuh berfungsi dengan baik, di mana penulisannya ini membuat perubahan utama pada arsitektur NLP, yang mana itu mereka mengganti fungsi langkah dengan fungsi logistik atau sigmoid. Kemudian di mana sigmoid di mana ini terpenting karena fungsi langkah hanya berisi segmen datar sehingga tidak ada gradien untuk dikerjakan. Jadi untuk gradien di sini tidak dapat bergerak pada permukaan datar sehingga fungsi logistis memiliki turunan bukan nol yang didefinisikan dengan baik di mana-mana. Mungkin kan gradien descent membuat beberapa kemajuan di setiap langkah faktanya. Kemudian juga algoritma propagasi di balik bekerja dengan baik dengan banyak fungsi aktivitas lainnya. Bukan hanya fungsi logis, jadi banyak begitu. Nah, untuk fungsi dari logis itu ada dua, dimana di sini fungsi singgung hiperbolik atau tan, dimana ini sama seperti fungsi logistik, fungsi spasi ini berbentuk S, kontinu dan dapat dibedakan, tetapi nilai output berkisar itu dari 1 hingga 1, bukan 0 hingga 1 dalam kasus fungsi logistik. Jadi rentang itu cenderung membuat output setiap lapisan itu kurang lebih berpusat di sekitaran 0 di awal pelatihan yang sering membantu mempercepat konvergensi. Nah, di sini ada fungsi aktivasi, di mana gambar ini menampilkan perbandingan 4 fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Jadi, beserta turunannya atau derivatif, ya. Jadi, untuk masing-masing fungsi tersebut ini, di mana di untuk panel kiri ini terdapat grafik yang menunjukkan fungsi aktivasi itu sendiri yaitu step untuk garis solid hitam ini di mana untuk garis sigmoid putus-putus hijau, kemudian untuk tan garis solid siloid biru, ini begini. Kemudian relonya itu garis-garis titik-titik ini, yang ini. Nah, ada di sini. Nah, untuk fungsi step itu sendiri itu adalah fungsi diskrit yang menghasilkan nilai 0 sampai 1 itu bergantung pada apakah input negatif atau positif. Jadi fungsi sigmoid ini berbentuk kurva S yang membatasi antara 0 dan 1 di mana dengan transisi halus. Jadi sedangkan untuk fungsi tan itu terbentuk kurva S tetapi membatasi output antara min 1 dan 1, sedangkan relu itu menghasilkan 0 untuk input negatif dan nilai input itu sendiri. Jadi untuk input positif berbentuk garis lurus untuk X lebih besar 0. Nah,
Sedangkan untuk panel kanan ini menunjukkan grafik turunan dari masing-masing fungsi aktivasi tersebut, di mana untuk turunan step ini bernilai 0 di semua titik kecuali X sama dengan 0, karena tidak terdefinisi. Kemudian turunan sipo ini membentuk kurva berbentuk lonceng dengan nilai maksimal 0,25 pada X sama dengan 0. Jadi untuk turunan tan ini berbentuk lonceng seperti tetapi dengan nilai maksimum 1 pada X sama dengan 0. Jadi sebagai turunan relu, sedangkan untuk turunan relu itu bernilai 0 untuk inputan negatif dan 1 untuk inputan positif. Jadi membentuk fungsi step. Jadi untuk grafik yang turun ini sangat penting dalam algoritma perubahan seperti backpropagation untuk menunjukkan seberapa cepat fungsi berubah pada titik tertentu dan mempengaruhi seberapa besar bobot jaringan saraf yang diperbarui selama proses pembelajaran. Selama prosesnya begitu. Nah, di sini untuk regresi NLP, di mana untuk NLP pertama NLP itu dapat digunakan untuk tugas regresi. Jadi pada MLP ini kita bisa pakai untuk model regresi, di mana jika kita ingin memprediksi satu nilai, misalkan harga rumah, mengingat banyak sekali fiturnya itu, maka kita hanya perlu satu neuron keluaran, yaitu nilai rumah yang diprediksi. Jadi outputnya itu akan keluar nilai yang diprediksi untuk regresi multivariat atau untuk memprediksi. Nah, untuk beberapa nilai sekaligus ini kita memerlukan satu neuron keluaran per dimensi keluaran, misalkan untuk menemukan pusat objek dalam gambar. Jadi kita perlu memprediksi koordinasi dua dimensi keluaran, di mana jika kita ingin mendapatkan kotak pembatas di sekitar objek, maka kita memerlukan dua angka lagi, lebar dan tinggi objek. Jadi kita berakhir dengan 4 neuron keluaran. Nah, secara umum itu saat membangun NLP untuk regresi. Nah, kemudian secara umum saat kita membangun NLP untuk regresi itu kita tidak menggunakan fungsi aktivasi apapun untuk neuron keluaran, sehingga fungsinya itu bebas untuk mengeluarkan rating nilai apapun. Jadi jika kita ingin menjamin bahwa output akan selalu positif, maka kita dapat menggunakan fungsi aktivasi relu di lapisan output, atau kita juga dapat menggunakan fungsi aktivasi soft loss untuk bagian varian halus dari relu. Nah, di mana mendekati 0 itu ketika Z negatif dan dekat dengan Z ketika Z positif. Nah, di sini ada tabel, yaitu tabel berisi informasi tentang hyperparameter umum dalam jaringan saraf tiroid beserta nilai tipikal yang sering digunakan. Jadi untuk jumlah neuron, di mana di sini jumlah neuron input itu biasanya satu neuron untuk setiap fitur input. Contohnya yang diberi adalah contohnya di sini kan kita pakai data EMNIS, di mana gambar angka tulis tangan yang memiliki 184 neuron input
Dan kemudian untuk visualnya itu 28 kali 28. Nah, kemudian untuk jumlah lapisan tersembunyi itu bergantung pada kompleksitas masalah, tetapi umumnya itu berkisar antara 1 hingga 5 lapisan. Masalah yang lebih kompleks biasanya itu membutuhkan lebih banyak lapisan tersembunyi. Nah, kemudian untuk jumlah neuron per lapisan tersembunyi itu juga tergantung pada masalahnya. Namun biasanya itu berkisar antara 10 hingga 100 neuron. Jadi jumlah ini dapat disesuaikan berdasarkan kompleksitas pada pola yang perlu dipelajari. Nah, kemudian untuk jumlah neuron outputnya ini untuk satu neuron itu setiap dimensi memprediksi, misalkan untuk klasifikasi biner diperlukan satu neuron input, sedangkan untuk klasifikasi multi-kelas diperlukan satu neuron untuk setiap kelasnya. Nah, kemudian untuk fungsi aktivasi pada lapisan tersembunyi itu biasanya menggunakan relu. Nah, untuk selunya itu dengan represi untuk informasinya. Nah, kemudian untuk fungsi aktivasi pada lapisan output itu bervariasi tergantung pada kebutuhan tidak ada aktivasi. Relu atau soft flash itu untuk output positif dan logistik atau TAN itu untuk output yang dibatasi dalam rentang tertentu. Nah, sedangkan untuk fungsi loss ini itu biasanya mean square error atau mean absolute error dan Huber loss jika terdapat outlier dalam data. Jadi untuk tabel ini tuh kayak memberikan perbandingan praktis bagi perancang jaringan saraf dalam memilih konfigurasi awal yang sesuai untuk model yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini untuk klasifikasi MLP di mana untuk MLP juga ini digunakan untuk tugas klasifikasi untuk masalah klasifikasi biner di mana itu kita hanya perlu satu neuron keluaran menggunakan fungsi aktivasi logistik, di mana untuk outputnya itu akan menjadi angka antara 0 dan 1 yang dapat kita tafsirkan sebagai perkiraan probabilitas kelas positif. Nah, seperti yang di sini itu ada arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan. Di sini ada softmax, di mana ini tuh arsitektur jaringan yang saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi multikelas dengan 3 lapisan utama, di mana untuk sebelumnya sudah dijelaskan tadi hampir sama penjelasannya. Yang tadi, yang pertama itu, tetapi untuk fungsinya itu di mana untuk fungsi aktivasi softmax ini itu di mana softmax itu mengubah output dari neuron-neuron tersebut menjadi distribusi probabilitas sehingga jumlah semua nilai output sama dengan 1. Ini itu sangat berguna untuk masalah klasifikasi multikelas karena setiap output dapat diintervensikan sebagai probabilitas input termasuk dalam kelas tertentu. Jadi untuk setiap struktur jaringan ini tuh memiliki konektivitas penuh atau full connect, di mana untuk setiap neuron pada suatu lapisan berhubung dengan semua neuron di lapisan sebelumnya. Jadi model jaringan seperti ini tuh umumnya dilatih menggunakan algoritma back propagation. Nah, itulah back propagation. Itulah. Nah, di sini ada tabel untuk perbandingan hyperparameter yang diklasifikasikan menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi tabel ini tuh membandingkan 3 tipe klasifikasi, di mana klasifikasi biner, klasifikasi multiclass, dan klasifikasi multilabel biner dan klasifikasi multiclass.
Nah, jadi ini tuh tabel yang menampilkan tabel perbandingan hyperparameter yang digunakan dalam berbagai jenis tugas klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, untuk tabel ini itu membandingkan 3 tipe klasifikasi, yaitu klasifikasi biner, klasifikasi multilabel biner, dan klasifikasi multiclass. Di mana untuk lapisan input dan tersembunyi itu ketiga jenis klasifikasi itu menggunakan konfigurasi yang sama seperti yang digunakan dalam tugas regresi. Nah, jadi ini tuh menunjukkan struktur data jaringan saraf atau jumlah neuron input dalam lapisan tersembunyi dan jumlah neuron per lapisan tersembunyi. Tidak harus berubah secara signifikan ketika kita beralih antara regresi dan klasifikasi. Nah, sedangkan untuk perbedaan dari utama terletak pada konfigurasi lapisan inputnya. Nah, kita lihat pada tabel di sini tuh. Nah, di mana untuk klasifikasi biner ini membedakan antara dua kelas, di mana digunakan satu neuron input dengan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang diinterfasikan sebagai probabilitas. Nah, untuk klasifikasi multilabel biner itu sendiri, di mana itu untuk setiap sampel dapat termasuk dalam beberapa kategori sekaligus. Digunakan satu neuron output untuk setiap label dengan fungsi aktivasi logistik, sehingga setiap neuron secara independen itu memprediksi probabilitas keberadaan label tertentu. Nah, sedangkan untuk klasifikasi multiclass itu di mana setiap sampel termasuk dalam satu kelas dari beberapa kelas yang tersedia. Jadi digunakan itu satu neuron untuk outputnya untuk setiap kelas dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas di seluruh kelas. Jadi untuk semua jenis klasifikasinya itu fungsi lossnya ini digunakan adalah cross entropy yang merupakan pilihan yang tepat untuk masalah klasifikasi karena mengukur perbedaan antara distribusi probabilitas yang diprediksi dan distribusi yang sebenarnya gitu. Nah, mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.